Kenapa ya? Karena mereka bermain-main kayak nggak percaya, kayak gitu, kayak orang-orang yang seperti maaf kata yang nggak percaya sama dia, kayak gitu. Itu maksudnya. Padahal kan Yesus itu kan hamba Tuhan. Anda tahu nggak? Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yesus itu Tuhan. Nah. Ini gitu Anda lagi saya bawainnya. Nah, makanya harus banyak saya ajarin rupanya Mbak ini ya. Aduh. Nah, nih baca Mbak ya. Saya bukakan dulu dah ya buat Anda. Aduh, ini pendeta Anda ngajarin apa sih sama Anda? Ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Iya, hamba. Matius 12, nomor 15. Sebuah percakapan menarik terjadi antara Ustadz Yusuf PI dan seorang wanita bernama Terla. Dalam dialog itu, Terla terlihat begitu kebingungan saat membaca ayat dari kitabnya sendiri. Ia baru menyadari bahwa Yesus sebenarnya hanyalah seorang hamba Tuhan. Bahkan Yesus menegaskan bahwa siapapun yang menganggapnya sebagai Tuhan justru akan diusir olehnya. Inilah bukti nyata dari apa yang sering disampaikan para apologet Islam, bahwa banyak umat Kristen tidak pernah benar-benar membaca dan meneliti kitab mereka sendiri. Karena terlihat jelas dari video ini, Terla benar-benar kebingungan saat mengetahui ada ayat seperti itu dalam kitab sucinya. Dengar, dia menjamin. Kenapa? Karena dia berkata dalam Alkitabnya, dalam kitab katanya gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama siapa? Ya dia ngomong sama orang-orang di situ. Sama siapa itu? Itu firmannya. Iya, kekasih. Sama siapa? Sama siapa dia ngomong? Orang-orang yang beriman kepadanya. Dia ngomong sama Yahudi. Nggak ada sama Kristen. Kalaunya Kristen gini. Jadi isi Alkitab itu untuk semua yang percaya kepada yang beriman kepadanya. Mbak, di dalam Yohanes 14 nomor 6 yang Anda bawakan itu, Yesus ngomong sama Yahudi, sama Filipus. Ajaran Yesus tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Kata siapa? Kata Yesus. Ngarang. Mana kita? Oh, ngarang. Coba buka Matius 10 nomor 5. Mana? Mana? Buka. Nggak ada Alkitabnya di sini. Oh, ya udah. Nih, kau baca ya. Nih, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, ya, jangan nyimpang. Lalu lanjut. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini domba-domba yang hilang itu, yang sesat, yang dia nggak tahu jalan kebenaran. Ya iya. Nah, terus nggak mungkin ya. Contohnya ya, seorang dokter mengobati orang sehat, nggak mungkin. Jadi baca lagi. Mengobati orang sakit. Begitulah Tuhan Yesus, dia mengobati orang yang tersesat. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya betul. Tapi ibaratkan kayak gini. Seorang dokter dia nggak akan mengobati orang yang sehat. Nggak mungkin. Buat apa orang dia sehat? Kita nggak perlu berretorika ke masalah ke dokter. Nggak ada. Itu ibarat kata. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat yang hilang. Maksudnya umat yang percaya sama dia, yang gak beriman kepada dia. Itu maksudnya. Jadi kayak gini Mbak ya. Untuk masalah Yesus ini, dia tidak pernah menjamin Kristen, gak pernah. Dia hanya menjamin Filipus dan bangsa Yahudi, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ajarannya tidak keluar untuk Bani Israel, sedangkan Anda Bani apa? Bani Asia, kan gitu ya. Artinya Yesus tidak untuk Anda. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong sama Filipus,
dan berpesan kepada muridnya, jangan sampai ajaranku keluar dari Bani Israel. Nah, yang di luar Bani Israel ya, itu yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus. Coba Anda buka Matius 7 ya. Matius 7 ayatnya. Iya. Nggak percaya? Orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir Yesus. Nih, baiklah. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan separuh-separuh, Pak. Bukan separuh-separuh. Sekarang saya bacain ya. Ini kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu sama Mbak, ya. Di sini yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Emang di situ ada disebutkan agama? Iya, nggak ada. Makanya saya tanya sama Anda, yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa? Saya nggak tahu agama apa. Anda nggak memanggil Yesus Tuhan? Ya, aku memanggil dia Tuhan. Berarti Anda termasuk nih ya. Oke. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Katolik dan Kristen, ya. Nyahlah kalian semua daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Makanya saya bilang ya, yang menuhankan Yesus, yang menyebut Yesus Tuhan, yang menuhankan Yesus itu akan diusir Yesus. Percaya kepada Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup, seperti apa yang diajarkannya. Anda buka ke Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Akui dia hamba Tuhan, baru Anda selamat. Kalau Anda mengakui dia Tuhan, maka Anda akan kiamat, diusirnya. Orang-orang yang diusir ini, Pak, orang-orang yang diusir ini adalah orang-orang yang enggak kayak contohnya itu dia Kristen tapi dia nggak percaya, dia nggak sungguh-sungguh. Nah, ketika pada saat itu pada saat hari dimana Tuhannya datang kedua kalinya, ya mereka akan diusir. Kenapa ya? Karena mereka bermain-main kayak nggak percaya, kayak gitu kan, orang-orang yang seperti maaf kata yang nggak percaya sama dia, kayak gitu. Itu maksudnya. Padahal kan Yesus itu kan hamba Tuhan. Anda tahu nggak? Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yesus itu Tuhan. Nah. Ini gitu Anda lagi saya bawainnya. Nah, makanya harus banyak saya ajarin rupanya Mbak ini ya. Aduh. Nih, baca Mbak. Ya. Saya bukakan dulu dah ya buat Anda. Aduh, ini pendeta Anda ngajarin apa sih sama Anda? Ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Iya, hamba. Matius 12 nomor 15. Hamba Tuhan, dia bukan Tuhan. Makanya di sini apa? Nih. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Bukan Tuhan dia. Dan Yesus pun punya Tuhan nih Mbak ya. Nih saya tampilkan sama Anda. Ya, Yesus punya Tuhan ya. Nih. Nah, itu maksudnya itu kata-kata dari bapaknya dia. Jadi dia utus anaknya ke dunia sebagai orang-orang yang menyelamatkan. Jadi kan ada 3 tuh yang bentar dulu Mbak. Nanti Anda bisa tanggapi gitu ya. Yesus punya Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan.
Makanya dia hamba Tuhan, kata saya tadi di sini ya. Dia ini hamba Tuhan. Paulus pun mengatakan bahwa dia hamba Tuhan nih ya. Bentar, saya buka dulu. Mbak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa? Yaitu Yesus. Lalu Anda mau menuhankan, menyembah hamba Tuhan gitu? Ya itu karena gini, itu karena itu perasaan kalian aja, kalian nggak ngerti. Perasaan saya, bukan perasaan saya, itu menurut kitab Anda. Kok belum menurut perasaan saya, aneh-aneh aja. Iya. Jadi buat kalian yang nggak mengerti ya, kalian akan beransumsi seperti itu. Jadi buat kami yang udah baca dari awal sampai akhir, karena aku udah bilang apa tadi. Jadi orang yang baca Alkitab setengah-setengah, dia nggak akan ngerti. Mbak, saya udah baca kitab Anda itu 7 tahun dan selesai ya semua perikop. Jangan salah. Subhanallah, kita doakan semoga setelah percakapan ini, Mbak Terla benar-benar memahami ayat yang telah dibacanya. Semoga pikirannya terbuka untuk menggali lebih dalam isi kitabnya. Banyak orang yang ketika menelaah Bible dengan jujur dan mendalam, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Di dalam kitabnya pun jelas disebutkan bahwa Yesus hanyalah hamba Allah yang diutus hanya untuk bangsa Israel. Bahkan, beliau sendiri menegaskan bahwa siapapun yang menyebutnya Tuhan justru akan diusir olehnya di akhirat. Hal ini menunjukkan dengan sangat gamblang bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan utusan Allah yang mulia. Mari kita doakan agar Mbak Terla mendapat hidayah dari Allah, karena terkadang sekali disampaikan seseorang belum langsung paham. Bisa jadi baru setelah mendengar untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya, barulah dirinya benar-benar mengerti. Maka disitulah pentingnya untuk terus belajar, membuka hati, dan mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Apalagi di zaman internet seperti sekarang ini, segalanya begitu mudah diakses. Ilmu pengetahuan, kajian, bahkan kitab suci bisa dikaji langsung tanpa batas. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kafir, yakni orang yang menutup diri dari kebenaran, padahal cahaya kebenaran itu sudah begitu jelas di depan mata. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi kita semua, serta menambah keyakinan kita terhadap kebenaran Islam. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan, sedangkan hidayah adalah hak prerogatif Allah semata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.